warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami terdiri dari 5 orang, saya sendiri Slamet Effendi, yang kedua Pak Suryono, ketiga Bu Tantri, keempat Bu Sofia, dan yang kelima Bu Nur Hidayah. Selanjutnya hasil dari diskusi kelompok kami akan dipaparkan oleh Ibu Tantri atau Bu Sofia. Monggo siapa? Bu Tantri. Halo. Oke. Tampilan kami sudah bisa dilihat Ibu, Bapak. Sudah terlihat. Bisa tampil. Ibu Tantri monggo. Ya, Ibu Tantri monggo bisa dijelaskan Bu. Enggak, Bu Sofi aja toh Pak Slamet. Oh, Bu Sofi, monggo silakan. Ya, silakan Bu. Bu Sofi lo. Halo. Kenapa nih Bu Ya. Tantri? Oke. Jangan Bu Tantri aja, yuk yang menjelaskan yang Bapak Ibu, baik. monggo Bu Tantri. Oke. Bapak Ibu, hasil dari kelompok kami tadi, kami mengangkat permasalahan tentang miskonsepsi informatika yang terjadi di lapangan. Kebetulan beberapa dari kami permasalahannya sama, walaupun ada yang berbeda, tapi permasalahannya rata-rata sama, yaitu miskonsepsi informatika itu yang kami simpulkan. Untuk yang identifikasi masalah, mengapa kami harus mengambil miskonsepsi informatika, Bapak Ibu sekalian, miskonsepsi yang terjadi di lapangan di sekolah kami, di beberapa sekolah kami, walaupun ada perbedaan, tetapi secara umum adalah sama, yakni peserta didik kebanyakan masih belum bisa memahami bahwa mata pelajaran informatika itu menurut mereka adalah hanya TIK saja begitu. Jadi yang ada di benak mereka ketika kami mengajar di dalam kelas, mereka selalu bertanya kapan masuk lab begitu. Makanya mereka punya image bahwa informasi itu hanya TIK yang dilaksanakan di lab begitu. Nah, maka dari itu permasalahan itu yang muncul itu antara lain mereka hanya berpikiran belajar mengetik saja gitu atau menjelajah internet saja begitu. Nah, sementara untuk materi yang terkait dengan berpikir komputasional, algoritma dan lain-lain yang ada di dalam komponen elemen informatika itu masih belum dipahami oleh siswa secara mendalam begitu. Nah, selanjutnya identifikasi yang kedua adalah kurangnya keterampilan dasar peserta didik dalam penggunaan perangkat komputer. Jadi mereka rata-rata adalah lulusan SD yang masih belum terampil menggunakan komputer. Ada hanya beberapa anak saja, tetapi persentase terbesar adalah belum terampil. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah dari kami adalah kurangnya buku ajar yang ada di sekolah oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir, identifikasi kami adalah lemahnya kemampuan berpikir kritis dari siswa atau dari peserta didik. Nah, dari keempat masalah yang kami identifikasi ini, kemudian kami berdiskusi kira-kira apa yang pernah kami lakukan dan akan kami lakukan berikutnya. Solusi yang kami temukan yaitu sebelum kita atau kami melakukan pembelajaran itu kami mengenalkan elemen-elemen yang terdapat dalam mata pelajaran informatika di Fasuki. Nah, kami harus menjelaskan ATP yang kami buat, termasuk elemen-elemen informatikanya.
Itu yang kami lakukan. Yang kedua adalah memanfaatkan teman sejawat untuk mentransfer pengetahuan mereka, knowledge mereka kepada teman-temannya. Jadi karena peserta didik yang pengetahuan tentang komputer itu yang lebih tinggi itu sedikit, maka mereka diberi kesempatan untuk mentransfer ilmu mereka kepada teman-temannya. Yang berikutnya adalah memanfaatkan e-book. Karena kurangnya bahan ajar di sekolah, maka anak-anak diberi kesempatan untuk memanfaatkan e-book sebagai kelengkapan mereka, kebutuhan mereka tentang buku ajar. Selanjutnya adalah kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini dirancang, ditempatkan di awal pembelajaran, terutama pembelajaran informatika. Jika idealnya kami berkeinginan setiap mapel yang akan memulai pembelajaran itu ada literasinya gitu. Walaupun itu hanya 5 menit. Itu solusinya. Kemudian praktik baik yang kami tetapkan tadi, pembiasaan literasi 5 menit di awal pembelajaran informatika. Mohon maaf, khususnya informatika. Kalau nanti mapel yang lain itu bisa ditetapkan seperti ini, ya alhamdulillah gitu. Nah, untuk khusus informatika kami tergerak untuk melaksanakan untuk membentuk istilah yang mudah dipahami oleh anak-anak, yang mudah atau menggelitik anak-anak untuk segera berbuat. Itu adalah kami beri judul Mamet Golek Tika. Yuk kita waktunya Mamet golek tika, misalkan begitu, mereka harus segera melaksanakan literasi 5 menit pertama di awal. Tika ini kepanjangan dari akronim dari Informatika, Pak. Oke, membaca 5 menit, go literasi ke informatika. Jadi membaca 5 menit, go literasi ke informatika. Itu Mamet golek tika. Kemudian yang kedua, praktik baik kami adalah memanfaatkan teman sejawat untuk mentransfer knowledge pengetahuan mereka, keterampilan mereka yang mereka dapat lebih awal kepada teman-teman yang lain. Itu mungkin Bapak presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, berdiskusinya mungkin menghasilkan yang seperti ini, sederhana seperti ini. Terima kasih Bapak dari kami kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.